Di sebuah desa sunyi di pinggir hutan, tinggal seorang wanita yang pekerjaannya memandikan jenazah. Tapi ketika ajal menjemputnya tiba-tiba, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya membuat seluruh warga gemetar. Jenazahnya ditemukan sudah bersih, harum, seolah baru saja dimandikan. Tapi oleh siapa? Karena malam itu ada yang melihat bayangannya sendiri berdiri di depan jendela. Fajar baru saja menyingkap kabut di desa Kertajaya. Udara dingin masih menggigit kulit dan suara ayam jantan bersahutan di kejauhan. Di rumah panggung kecil di ujung desa, samar-samar terdengar lantunan ayat suci dari musyalah pribadi milik Bu Salmah, seorang wanita paruh baya yang dikenal seluruh warga sebagai pemandi jenazah paling berpengalaman. Namun pagi itu, suasananya berbeda. Tak ada aroma air mawar atau kain kafan seperti biasanya. Justru ada hening yang menakutkan. Sekitar pukul 5 pagi, Nur, anak perempuan sematawayang Bu Salmah, mengetuk pintu musyalah kecil di rumahnya. "Ibu, sudah subuh, ayo sholat berjamaah di rumah," katanya lembut. Tak ada sahutan. Nur membuka pintu perlahan. Cahaya lampu minyak di sudut musyalah berkelip pelan, memantulkan bayangan di dinding kayu. Di tengah ruangan, Bu Salmah tampak dalam posisi sujud, tenang, tak bergerak. Nur tersenyum kecil, mungkin ibunya tengah berdoa lebih lama dari biasanya. Namun saat ia mendekat dan memanggil lagi, "Bu," suara itu berubah jadi jeritan. Tubuh Bu Salmah dingin, wajahnya pucat, tapi tersungging senyum tipis. Tangannya menggenggam sajadah erat-erat. Dalam sekejap, rumah kecil itu ramai. Warga berdatangan. Pak Darwis, ketua RT, datang tergopoh-gopoh. "Ya Allah, Bu Salmah meninggal pas sujud begini," katanya pelan sambil menatap jenazah dengan mata bergetar. Bu Salmah dikenal baik, sopan, dan selalu siap memandikan jenazah siapapun tanpa pamrih. Ia hafal doa-doa panjang untuk arwah dan tak pernah terlihat takut menghadapi kematian. Namun kini, dialah yang terbujur kaku di tempat ia biasa mendoakan orang lain. "Kasih kabar ke kampung sebelah, panggil pemandi jenazah," ujar Pak Darwis. "Kita nggak boleh sembarangan." Menjelang pukul 9 pagi, dua wanita datang dari desa Pagedangan, desa tetangga yang berjarak hampir 1 jam perjalanan. Mereka adalah Bu Murni dan Bu Ros, sama-sama pemandi jenazah berpengalaman. Nur menyambut mereka dengan mata sembab. "Terima kasih sudah datang, Bu," katanya pelan. "Ibu saya masih di musyalah." Mereka masuk dengan perlahan, membawa peralatan lengkap, ember air, sabun, daun bidara, dan kain kafan putih. Tapi baru beberapa langkah, Bu Murni berhenti. "Nur, kamu sudah mandikan ibumu?" tanyanya dengan suara aneh. Nur menggeleng cepat. "Belum, Bu." Saya nggak berani wajah Bu Ros memucat. Ia menatap jenazah Bu Salmah yang kini sudah terbaring di atas tikar pandan. Rambutnya tampak basah, tubuhnya bersih seakan baru selesai dimandikan. Bahkan kain kafan sudah melilit rapi di tubuhnya. Dari tubuh itu tercium aroma melati yang begitu wangi, lembut tapi menusuk hidung. Bu Murni bergetar. "Ini nggak mungkin. Siapa yang memandikan?" Nur tampak bingung. "Saya nggak tahu. Dari tadi saya cuma duduk di ruang tamu, nunggu kalian." Pak Darwis yang ikut masuk ikut mencium aroma itu. "Wangi banget, padahal belum dimandiin." Tak ada yang menjawab. Warga yang berkerumun di luar mulai berbisik-bisik. Beberapa ibu-ibu menutup hidung, sebagian lagi beristighfar berkali-kali. Setelah memastikan tubuh Bu Salmah sudah benar-benar bersih, dua pemandi jenazah itu hanya menambahkan wewangian dan menyesuaikan posisi kafan. Mereka tak berani membongkar atau mengganti apapun.
Kalau ini bukan manusia biasa, saya percaya, bisik Buros dengan suara gemetar. Mungkin beliau dimandikan oleh malaikat. Menjelang zuhur, jenazah Bu Salmah dibawa ke masjid untuk disalatkan. Puluhan warga mengiringi dengan isak tangis. Di antara mereka, aroma melati kembali menyeruak, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Seorang ibu sempat terisak sambil berbisik, "Bau surga." Pemakaman berlangsung tenang. Langit mendung seolah ikut berduka. Ketika tanah terakhir ditabur, Nur menatap pusara ibunya dengan mata kosong. Ia tak percaya ibunya yang setiap hari mengurus kematian kini berpulang tanpa sempat berpamitan. Namun, saat langkah-langkah para pelayat menjauh, Nur mendengar bisikan halus di telinganya. "Nak, jangan sedih. Ibu cuma pulang lebih dulu." Nur menoleh cepat. Tak ada siapapun, hanya angin lembut yang berhembus, membawa aroma melati yang samar-samar. Sore itu, desa Kertajaya mulai diselimuti rasa aneh. Warga saling bertanya, siapa yang memandikan Bu Salmah? Kenapa kain kafannya sudah terpasang? Dan kenapa wanginya nggak hilang-hilang? Tak ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang disepakati semua orang. Kematian Bu Salmah bukan kematian biasa. Aroma melati itu belum hilang. Bahkan malamnya ketika azan Isya bergema, sebagian warga bersumpah mencium wangi itu lagi, datang dari arah rumah Bu Salmah. Siang di desa Kertajaya terasa aneh setelah pemakaman Bu Salmah. Udara lembab, langit mendung, dan wangi melati seakan belum mau pergi dari udara sekitar rumah itu. Nur Aini duduk di ruang tamu dengan wajah kosong. Suara orang membaca doa terdengar pelan dari luar, tapi pikirannya melayang entah kemana. Rumah itu kini sunyi. Hanya terdengar gemericik air dari kamar mandi di belakang rumah. Nur sempat berpikir mungkin itu suara gentong bocor, tapi setelah diamati, suara itu datang dari mushola kecil tempat ibunya ditemukan meninggal. Ia menelan ludah. Sejak pagi, warga sudah beberapa kali berkata bahwa aroma wangi yang keluar dari rumahnya terlalu kuat untuk ukuran bunga biasa. Bu Karsih bahkan sampai membawa beberapa tetangga untuk memastikan, tapi mereka semua hanya menemukan udara yang segar dan menenangkan tanpa ada bunga atau dupa dimanapun. Menjelang sore, Bu Murni dan Bu Ros kembali datang. Mereka membawa air bidara dan sabun suci, berniat memastikan lagi keadaan jenazah sebelum dimakamkan sore itu. Namun, saat mereka membuka kafan, keduanya langsung menatap satu sama lain dengan ekspresi ketakutan bercampur takjub. Tubuh Bu Salmah tampak bersih sempurna. Kulitnya lembut, tidak pucat seperti mayat biasa. Rambutnya tersisir rapi dan ada aroma melati yang keluar langsung dari pori-porinya. "Nur," suara Bu Ros bergetar. "Ini bukan wangi biasa. Ibumu dimandikan oleh tangan yang bukan manusia." Nur terdiam. Ia memegang tangan ibunya yang terbungkus kain kafan itu, dan benar, dingin, tapi terasa seperti baru selesai berwudu. Bu Murni berbisik pelan, "Kami pemandi jenazah, Nak. Tapi seumur hidup kami, baru kali ini lihat jasad sebersih ini. Bahkan sabun, air, dan kain kafan yang kami bawa enggak terpakai. Seolah-olah beliau memandikan dirinya sendiri." Warga yang mendengar ucapan itu langsung gemetar. Beberapa membaca istighfar, sebagian lagi menutup mulut dengan terkejut. Pak Darwis yang berdiri di ambang pintu hanya bisa berkata lirih, "Allah Maha Kuasa. Mungkin Bu Salmah sudah disambut malaikat sebelum kita sempat menyentuhnya." Sore itu, jenazah akhirnya dibawa ke Masjid Al-Falah untuk disalatkan. Sepanjang perjalanan, aroma wangi tetap mengikuti. Bahkan, beberapa warga di belakang rombongan berkata, mereka melihat sesuatu di belakang iring-iringan itu. Bayangan wanita berkerudung putih berjalan perlahan sambil tersenyum.
"Lihat nggak tadi?" tanya Bu Karsih dengan suara tercekat. "Lihat apa?" jawab seorang ibu lain. "Itu Bu Salmah, kayak ikut ngiringin jenazahnya sendiri." Namun ketika mereka menoleh lagi, bayangan itu sudah hilang. Hanya wangi melati yang tersisa di udara. Setelah salat jenazah dan pemakaman selesai, malam mulai turun perlahan. Lampu-lampu minyak di rumah Nur mulai dinyalakan. Beberapa tetangga mulai menyiapkan tahlilan malam pertama. Ustaz Rahman datang membawa kitab doa. Suaranya lembut tapi berat, seolah tahu ada sesuatu yang tak biasa malam itu. Ketika doa mulai dibacakan, angin berembus lembut dari arah mushola. Lampu minyak bergoyang. Dalam hening antara doa, terdengar suara seperti seseorang mengguyur air. Biur, biur, pelan tapi nyata. Bu Karsih menatap Nur. "Kamu dengar nggak?" Nur mengangguk pucat. "Itu dari mushola." Ustaz Rahman menghentikan bacaannya sejenak, tapi kemudian melanjutkan. "Bismillah, jangan takut. Kadang arwah orang saleh datang bukan untuk menakut-nakuti, tapi berpamitan." Namun, begitu tahlil selesai dan jamaah hendak pulang, satu kejadian membuat semua orang terpaku. Di jendela ruang tengah, tempat Bu Salmah biasa duduk menjahit kain kafan, tampak bayangan putih berdiri. Wajahnya lembut, matanya tertuju ke arah para jamaah, tersenyum seolah berterima kasih. Beberapa orang langsung membaca ayat kursi, tapi anehnya bukan rasa takut yang mereka rasakan, melainkan tenang dan damai. Wangi melati kembali memenuhi rumah. Ustaz Rahman menatap jendela itu lama, lalu berkata dengan suara rendah, "Beliau belum pergi sepenuhnya. Beliau datang memastikan doa kita sampai." Malam itu, warga pulang dengan langkah berat. Tak ada satupun yang berani menoleh ke belakang. Tapi, sebagian dari mereka bersumpah, saat keluar dari halaman rumah Bu Salmah, mereka mencium bau wangi melati yang semakin kuat dan mendengar bisikan halus di telinga. "Terima kasih, sudah datang." Aroma wangi itu tidak hilang hingga menjelang subuh, dan malam-malam berikutnya akan membawa rahasia lain yang lebih dalam. Malam pertama setelah pemakaman Bu Salmah turun dengan hawa aneh. Udara dingin lebih menusuk dari biasanya, dan kabut mulai merayap dari arah sungai kecil di belakang rumah. Langit mendung pekat tanpa bintang satupun. Lampu minyak di teras rumah Bu Salmah berkedip-kedip, seolah menolak untuk menyala sempurna. Warga mulai berdatangan untuk tahlilan malam pertama. Di ruang tengah, Ustaz Rahman duduk bersila di depan, diapit oleh Pak Darwis dan beberapa lelaki tua. Di sisi lain, para ibu, termasuk Bu Karsih, Bu Murni, dan Bu Ros, membantu menyiapkan minuman hangat. Sementara itu, Nur Aini duduk diam di pojokan, masih berduka. Di hadapannya tergeletak foto ibunya yang tersenyum memakai kerudung putih, dikelilingi bunga melati segar. Entah kenapa, bunga itu tak pernah layu sejak pagi. Wangi melatinya justru semakin tajam seiring malam datang. Ketika doa tahlil dimulai, suasana rumah mendadak berubah. Suara jangkrik berhenti, angin berhenti berembus. Yang terdengar hanya suara Ustaz Rahman melantunkan La ilaha illallah dengan suara berat dan bergetar. Namun, di tengah lantunan itu, sesuatu terjadi. Dari arah mushola kecil di belakang rumah, terdengar suara air mengguyur. Pelan, berulang-ulang. Biur, biur, biur. Bu Karsih menoleh, wajahnya pucat. "Astagfirullah, suara apa itu, Nur?" Nur memegangi dada. "Itu dari mushola, Bu. Padahal tidak ada orang di sana." Beberapa jamaah mulai gelisah. Ada yang menatap ke arah pintu mushola yang tertutup setengah dan mengira melihat bayangan putih melintas di balik tirai. Pak Darwis mencoba menenangkan. "Sudah, fokus baca doa."
jangan hiraukan yang aneh-aneh. Namun, Buros yang duduk paling dekat dengan pintu mushola tiba-tiba menjerit pelan, "Astaghfirullah, ada yang berdiri di dalam." Semua menoleh. Di balik tirai mushola, samar-samar terlihat siluet wanita berjilbab putih sedang menunduk. Kedua tangannya memegang gayung, seolah sedang mengguyur air ke sesuatu di depannya. Gerakannya lambat, berulang-ulang. Wangi melati tiba-tiba menyeruak kuat sekali, menusuk sampai ke ruang tamu. Ustaz Rahman tetap melanjutkan doa. Suaranya kini bergetar. "Allahumma gfir laha, warhamha, wa'afihi, wa'fu anha." Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Saat ayat itu dibacakan, bayangan di balik tirai berhenti bergerak. Lalu tirai itu perlahan berkibar, padahal tidak ada angin. Warga serempak beristighfar. Namun bukannya menakutkan, suasana itu justru membawa rasa damai yang aneh. Bayangan itu tak menghilang dengan kasar. Ia perlahan memudar seperti kabut, meninggalkan jejak wangi bunga melati yang menenangkan. Doa tahlil pun berlanjut hingga selesai. Setelah itu, warga saling pandang tanpa berani bicara dulu. "Nur," kata Pak Darwis pelan, "ibu kamu sepertinya ikut tahlil tadi." Nur menggigit bibirnya, menahan air mata. "Saya juga merasa begitu, Pak." Namun kejadian aneh belum berakhir. Saat semua orang bersiap pulang, lampu minyak di ruang tengah tiba-tiba padam sendiri. Ruangan langsung gelap. Hanya cahaya bulan yang samar masuk dari jendela. Dalam cahaya pucat itu, beberapa orang bersumpah melihat sesuatu. Sosok Bu Salmah berdiri di jendela, mengenakan pakaian putih, tersenyum lembut. Wajahnya tidak menyeramkan, melainkan penuh kedamaian. Matanya menatap setiap orang di ruangan itu, lalu menunduk pelan, seperti memberi salam. Suasana membeku. Tak ada yang berani bicara. Hanya Ustaz Rahman yang pelan berkata, "Beliau datang untuk mendengar doa anak dan para sahabatnya." Setelah sosok itu perlahan memudar, lampu minyak menyala kembali dengan sendirinya. Aroma melati masih menggantung di udara. Kali ini lebih lembut dan menenangkan. Satu persatu warga keluar dari rumah itu dalam diam. Tak ada yang berani menoleh ke belakang. Tapi semua merasa malam itu mereka tidak sendirian saat membaca doa. Di luar rumah, Pak Darwis berbisik pada Ustaz Rahman, "Ustaz, apa itu tanda arwah beliau belum tenang?" Ustaz Rahman menjawab perlahan, "Bukan Darwis. Itu tanda beliau diberi izin untuk mendengarkan doa orang-orang yang menyayanginya." Malam semakin larut. Nur menutup pintu, menatap foto ibunya di meja. Air matanya menetes. Dari arah luar jendela, angin berembus lembut membawa aroma bunga. Dan di sela hembusan itu, terdengar suara yang sangat halus. "Terima kasih, Nak. Ibu sudah bersih, sudah wangi, sudah tenang." Nur terdiam lama. Ia tahu, malam pertama tahlilan itu bukan sekadar doa, tapi juga pertemuan terakhir seorang ibu dengan dunia yang pernah ia bersihkan. Dan sejak malam itu, warga desa Kertajaya percaya, tidak semua arwah datang untuk menakutkan. Ada yang datang hanya untuk mendengar doa. Malam kedua, setelah kepergian Bu Salmah membawa suasana yang semakin ganjil ke desa Kertajaya, kabut turun lebih tebal dari malam sebelumnya. Udara lembab menusuk tulang, membuat lampu-lampu minyak di rumah warga tampak seperti titik-titik kecil di tengah lautan asap putih. Di rumah kayu peninggalan Bu Salmah, Nur Aini duduk menatap jendela. Ia belum bisa tidur sejak malam pertama tahlilan itu. Setiap kali memejamkan mata, ia masih mendengar suara guyuran air dari mushola dan samar-samar bayangan ibunya tersenyum. Malam ini, tahlilan malam kedua kembali digelar. Ustaz Rahman, Pak Darwis, dan beberapa warga kembali datang. Suara doa menggema lembut di ruang tengah yang remang-remang. Namun malam itu,
bau melati lebih kuat dari biasanya. Bukan hanya lembut, wanginya seperti memenuhi seluruh ruangan hingga membuat sebagian jamaah merasa seolah sedang duduk di tengah kebun bunga yang mekar di bawah bulan. "Wangi ini dari mana, Nur?" bisik Bu Karsih menutup hidungnya pelan. "Saya nggak tahu, Bu," jawab Nur dengan mata menerawang. "Setiap malam makin kuat baunya." Saat doa mencapai bagian Yasin ayat 58, angin pelan masuk dari jendela yang terbuka separuh. Tirai putih di sana bergerak perlahan, dan di sela-sela kain itu tampak bayangan seseorang berdiri diam. Bayangan itu samar, tapi jelas berbentuk wanita dengan jilbab panjang. Pak Darwis menghentikan bacaan, menatap ke arah jendela. Nur, itu siapa di luar?" Suaranya bergetar. Nur menoleh perlahan. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Dari luar jendela, wajah Bu Salmah terlihat jelas, pucat tapi tersenyum lembut. Matanya teduh, tidak menyeramkan, tapi tatapannya dalam, seolah melihat ke seluruh ruangan. Beberapa warga perempuan menjerit kecil, tapi Ustaz Rahman cepat menenangkan. "Tenang, jangan takut. Itu bukan setan. Itu arwah orang saleh yang diberi izin untuk hadir." Namun kejadian tak berhenti di situ. Saat doa dilanjutkan, bayangan Bu Salmah perlahan berjalan dari jendela menuju pintu mushola. Langkahnya tidak terdengar, tapi wangi melati semakin tajam. Tirai mushola bergoyang lembut, padahal semua jendela dan pintu tertutup. Nur berdiri spontan. "Ibu," katanya lirih, matanya berkaca-kaca. Tapi sebelum ia sempat mendekat, bayangan itu berhenti dan menatapnya langsung. Dalam hening itu, semua yang hadir bisa mendengar suara lembut, seolah keluar dari arah mushola. "Jangan sedih, Nak. Ibu masih di sini untuk memastikan kalian semua baik-baik saja." Suara itu begitu jelas, tidak menggema, tidak seram, tapi menenangkan. Beberapa jamaah menangis pelan. Ada yang mengucap istighfar, ada pula yang hanya menunduk sambil meneteskan air mata. Ustaz Rahman menutup doa dengan bacaan panjang. Suaranya bergetar. "Ya Allah, bila arwah hamba-Mu ini masih punya urusan, maka selesaikanlah dengan rahmat-Mu. Jika ini pertanda kedekatan dengan-Mu, maka tenangkanlah kami semua dengan wangi surga-Mu." Begitu doa selesai, bayangan di jendela itu perlahan memudar seperti kabut yang ditiup angin pagi. Tapi wangi melati tetap tertinggal, bahkan lebih harum. Semua orang yang hadir malam itu tahu mereka baru saja melihat sesuatu yang bukan dari dunia ini. Setelah warga pulang, Nur duduk sendirian di ruang tengah. Lampu minyak redup dan hanya terdengar suara serangga malam dari luar. Tiba-tiba dari arah kamar ibunya terdengar suara halus, cekrek, seperti pintu lemari yang dibuka. Nur menelan ludah, berjalan perlahan. Ia menyalakan lampu kecil, dan di sana, di atas meja rias, terletak selembar kain kafan yang masih terlipat rapi, belum pernah digunakan. Di atasnya ada bunga melati segar, 3 kuntum. Padahal seluruh kain kafan ibunya sudah dipakai saat pemakaman. Nur memegang kain itu dengan tangan gemetar. Di bawahnya, ia menemukan selembar kertas kecil bertuliskan tulisan tangan ibunya. "Jika kelak ibu tak sempat dimandikan, jangan khawatir, Nak. Ibu tahu caranya pulang dengan bersih." Air mata Nur jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tersungkur di sajadah tempat ibunya dulu biasa salat. Suara angin malam masuk dari jendela, membawa wangi yang familiar. Harum melati bercampur air mawar. Dan dalam ketenangan itu, Nur mendengar bisikan terakhir malam itu. "Jangan takut pada kematian, Nak. Takutlah jika tak sempat mempersiapkannya." Malam itu menjadi pembicaraan satu desa. Banyak warga bersumpah melihat bayangan Bu Salmah di jendela rumahnya, tersenyum damai setiap kali tahlilan dimulai. Dan mulai malam itu pula,
tak ada yang berani menutup jendela rumah Bu Salma karena setiap kali ditutup, suara ketukan lembut selalu terdengar dari luar, seperti permintaan halus agar jendela itu tetap terbuka. Desa Kertajaya pun percaya bahwa Bu Salma belum benar-benar pergi. Ia masih pulang setiap malam, hanya untuk memastikan semua doa untuknya sampai. Hari ke-6 setelah kepergian Bu Salma, Desa Kertajaya terasa ganjil. Siang terasa dingin seperti malam, dan setiap kali angin lewat di halaman rumah Bu Salma, bau melati tercium lebih kuat daripada biasanya. Pagi itu, Nur Aini memutuskan untuk ziarah ke makam ibunya. Ia membawa bunga 7 rupa dan air mawar. Bu Karsih menemaninya, sementara Pak Darwis mengikuti dari belakang karena merasa tidak tenang meninggalkan 2 perempuan berjalan ke arah pemakaman yang letaknya di ujung hutan. Sepanjang jalan, suara gemerisik daun seolah mengikuti langkah mereka. "Saya rasa Bu Salma belum benar-benar pergi," bisik Bu Karsih pelan. Nur menunduk, matanya basah. Ibu selalu bilang, kalau meninggal, jangan tinggalkan doa. Mungkin itu sebabnya beliau masih datang setiap malam. Pak Darwis hanya menatap kabut yang menggantung di antara pepohonan. Tapi kenapa setiap kali tahlilan, wangi itu makin kuat? Itu bukan hal biasa. Nak, sesampainya di makam, mereka melihat hal yang membuat bulu kuduk berdiri. Makam Bu Salma tampak bersih sekali. Tidak ada daun kering, tidak ada tanah basah. Bahkan batu nisannya tampak seolah baru dicuci. Dan yang paling aneh, bunga melati segar bertebaran di sekitarnya. Padahal tidak ada yang menanam melati di sana. "Nur, kamu taruh bunga semalam?" tanya Pak Darwis pelan. Nur menggeleng, wajahnya pucat. "Tidak, Pak. Baru kali ini saya ke sini setelah penguburan." Angin berhembus pelan dan tiba-tiba terdengar suara perempuan melantunkan ayat Al-Quran dari arah belakang makam. Suaranya lembut, merdu, tapi begitu asing karena terdengar. Bergema dari dalam tanah. Bu Karsih menjerit kecil. "Astagfirullah, itu suara Bu Salma." Pak Darwis cepat menarik mereka menjauh. "Sudah, jangan di sini lama-lama. Ini bukan waktunya ziarah." Tapi Nur menatap makam itu dengan mata berkaca. Ia tahu suara itu memang ibunya. Dan entah kenapa, alih-alih takut, ia justru merasa damai. Ia berlutut, menatap nisannya yang tertulis Salmah binti Ma'ruf, wafat 27 Oktober 2025. Dari sela tanah, sebutir air menetes, bukan hujan, tapi seperti tetes air dari dalam liang. Wangi melati semakin pekat, membuat dada Nur sesak oleh rindu. "Ibu, kalau ibu masih di sini aku nggak apa-apa. Aku hanya ingin tahu, ibu tenang atau tidak?" Hening. Lalu terdengar bisikan pelan di telinganya, begitu dekat seperti dari balik bahunya sendiri. "Tenang, Nak. Tapi jangan sering menangis. Air mata itu menahan ibu untuk pergi." Nur tersentak, menoleh ke kiri dan kanan, tapi tak ada siapapun. Bu Karsih sudah mundur beberapa langkah, menutup wajahnya dengan mukena. Pak Darwis membaca ayat kursi berulang kali. Mereka akhirnya beranjak pulang dengan langkah gemetar. Tapi sepanjang perjalanan, bayangan putih terus terlihat di antara pepohonan, bergerak pelan mengikuti dari jauh. Dan setiap kali Nur berhenti, bayangan itu juga berhenti. Malamnya, tahlilan malam ke-6 digelar. Kali ini jamaah lebih banyak. Warga desa sebelah pun datang karena penasaran dengan keanehan yang mereka dengar. Rumah kayu Bu Salmah penuh sesak. Suara doa bergema sampai luar rumah. Namun di tengah doa, tiba-tiba lampu minyak padam, semua sekaligus. Gelap gulita. Hanya cahaya dari bulan yang menembus celah-celah papan kayu. Dan dalam gelap itu, semua orang bisa mendengar dengan jelas suara air yang menetes, disusul aroma sabun dan bunga melati. "Wangi sekali," gumam salah satu jamaah.
Bu Murni menggigil, menggenggam tangan Bu Ros. Itu wangi sabun yang biasa dipakai Bu Salmah saat memandikan jenazah. Tiba-tiba, dari arah kamar mandi, terdengar suara ember bergesek dengan lantai. Celek, srek, suara seperti seseorang sedang mencuci sesuatu. Nur memegang dada, berdiri perlahan. "Ibu," katanya lirih, berjalan ke arah suara itu. Pintu kamar mandi terbuka sedikit, air mengalir dari dalam, tapi tidak ada seorang pun. Namun di tengah ruangan, terdapat baskom berisi air yang memantulkan bayangan wajah Bu Salmah. Wajah itu tersenyum lembut, dan dari bibirnya terdengar suara lirih. "Besok malam terakhir, Nak. Ibu harus pamit seketika." Seluruh rumah dipenuhi wangi yang begitu kuat, seperti 1000 bunga melati mekar bersamaan. Semua jamaah panik, ada yang jatuh pingsan, ada yang berlari keluar. Tapi Ustaz Rahman berdiri di depan pintu, mengangkat tangan dan berseru dengan suara bergetar. "Jangan takut, ini tanda kebaikan. Arwah orang saleh hanya berpamitan kepada mereka yang mencintainya." Saat itu juga, suara air berhenti. Baskom di lantai perlahan kering dengan sendirinya, dan di permukaannya hanya tersisa setitik air mawar yang membentuk huruf Arab kecil. "Syukran." "Terima kasih." Malam ke-6 berakhir dengan doa panjang dan tangis haru. Tapi semua tahu, malam ke-7 akan menjadi puncak dari semuanya. Malam terakhir ketika Bu Salmah akan datang untuk benar-benar berpamitan. Malam ke-7 tiba. Langit desa Kertajaya tertutup awan kelabu tanpa bintang. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma melati yang lebih kuat dari malam-malam sebelumnya. Sejak sore, rumah Bu Salmah sudah dipenuhi pelayat. Semua warga tahu malam ini berbeda. Malam ke-7 adalah waktu terakhir arwah orang meninggal masih dekat dengan dunia manusia sebelum benar-benar pergi. Tapi tak ada yang menyangka malam itu akan menjadi malam paling menggetarkan dalam hidup mereka. Nur Aini duduk di ruang tengah, memeluk sajadah ibunya. Pandangannya kosong ke arah jendela yang sejak malam pertama selalu terbuka. Di luar, cahaya bulan menembus kabut, memantul di dedaunan basah. "Bu, kalau ini malam terakhir, aku mohon, datanglah. Aku ingin lihat ibu tersenyum lagi," bisiknya lirih. Tak lama, Ustaz Rahman datang bersama Pak Darwis dan Bu Karsi. Suara warga membaca Yasin bergema lirih, berpadu dengan gesekan ranting di luar. Semuanya khusyuk, tapi hati mereka tegang. Setiap doa yang dibaca membuat udara di ruangan terasa semakin dingin. Lampu minyak bergetar, apinya mengecil, seolah tertiup angin yang tak tampak. Ketika ayat terakhir Yasin selesai dibaca, semua lampu padam bersamaan. Gelap gulita. Hanya sinar bulan dari jendela yang menyorot lantai, memantulkan bayangan seseorang berdiri di depan rumah. "Siapa itu?" Suara Bu Ros gemetar. Pak Darwis mengambil senter, menyorot ke arah jendela, dan semua orang membeku. Di sana, Bu Salmah berdiri. Wajahnya lembut, memakai mukena putih bersih. Tidak menyeramkan, tapi ada sinar aneh di matanya, seperti cahaya lilin di tengah kabut. Ia tidak melangkah masuk, hanya menatap semua orang di dalam rumahnya. "Assalamualaikum." Suaranya lembut, tapi menggema, seperti datang dari jauh. Semua jamaah membalas lirih, beberapa menangis ketakutan, sebagian lagi tertegun tak percaya. Nur Aini berdiri, air matanya langsung jatuh. "Ibu," serunya, melangkah pelan. Tapi begitu kakinya menyentuh lantai dekat jendela, angin dingin berhembus, membuat tirai berkibar keras. Bau melati menyeruak begitu pekat, membuat sebagian warga menutup hidung sambil menitikkan air mata. Bu Salmah tersenyum, menatap putrinya. "Jangan sedih, Nak. Ibu bahagia. Ibu tidak sendirian. Mereka semua mendoakan." Suara itu terdengar
seperti datang dari berbagai arah. Mushola kecil di samping rumah ikut bergetar pelan. Dari celah pintu mushola, tampak cahaya putih perlahan mengalir ke arah tubuh Bu Salmah, membuatnya bersinar semakin terang. Ustaz Rahman menunduk dan berkata, pelan, "Subhanallah." Beliau berpamitan. Air mata menetes di wajahnya. Semoga Allah menerima amalnya. Tiba-tiba, suara-suara lembut muncul dari luar rumah, seperti bisikan puluhan orang membaca doa. Namun, saat warga menoleh ke jendela lain, tak ada siapapun di luar. Hanya bayangan putih yang berputar perlahan di sekitar rumah, seperti asap melati yang hidup. Nur melangkah mendekat lagi, tangannya gemetar. "Ibu, tunggu, jangan pergi dulu." Bu Salmah menatapnya lembut. "Ibu tak pergi, nak. Ibu pulang. Kau sudah cukup kuat sekarang." Lalu ia menatap seluruh warga yang hadir. "Terima kasih, sudah memaafkan ibu. Kalau selama hidup ibu ada salah, tolong ampuni. Semoga semua yang ibu urus jenazahnya diterima dengan layak di sisi Allah." Suasana hening, hanya terdengar tangis pelan. Dan tiba-tiba dari arah atap rumah terdengar suara lembut seperti air mengalir. Disusul turunnya ratusan kelopak melati dari langit-langit. Wangi itu memenuhi seluruh ruangan. Warga bersujud, sebagian memeluk satu sama lain, ketakutan bercampur haru. Cahaya di tubuh Bu Salmah makin terang. Ia memandang terakhir kali ke arah putrinya, lalu tersenyum. "Jaga dirimu, Nur. Kalau kau mandikan orang mati nanti, niatkanlah seperti memandikan ibu sendiri." Dan seketika, tubuhnya larut menjadi cahaya putih yang perlahan lenyap di udara. Tidak ada suara, tidak ada teriakan, hanya wangi yang begitu pekat hingga membuat semua orang menutup mata dan berdoa dalam diam. Beberapa detik kemudian, lampu minyak menyala kembali dengan sendirinya. Semua orang menatap sekitar, tapi Bu Salmah telah menghilang. Yang tertinggal hanyalah jejak kaki basah menuju mushola dan sehelai mukena putih terlipat rapi di sajadahnya, masih hangat dan beraroma melati. Keesokan paginya, ketika warga berziarah ke makam Bu Salmah, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Tanah kuburnya mengering dan di atasnya tumbuh satu batang melati putih mekar, sempurna. Tidak ada yang menanamnya, dan setiap kali angin berhembus, bunga itu mengeluarkan wangi yang sama, seperti malam tahlilan. Nur Aini hanya bisa tersenyum di tepi makam, sambil meneteskan air mata. "Ibu sudah benar-benar pulang, tapi ibu tak pernah pergi dari hati kami." Sejak malam itu, warga desa Kertajaya mempercayai satu hal. Orang yang memandikan jenazah dengan hati bersih, kelak akan dimandikan oleh malaikat dengan wangi surga. Dan setiap kali ada warga meninggal, bau melati samar selalu tercium dari arah mushola kecil di belakang rumah Bu Salmah, seolah arwahnya masih ikut membantu seperti dulu semasa hidup. Akhir dari kisah, pemandi jenazah yang memandikan dirinya sendiri. Sebuah kisah yang meninggalkan ketakutan sekaligus harapan bahwa kematian tak selalu gelap. Bagi yang hidup dalam kebaikan, ia justru bercahaya. Sejak malam itu, setiap kali ada jenazah dimandikan di desa itu, selalu tercium wangi melati yang sama. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Tapi banyak yang bersumpah, setiap mereka menoleh ke jendela mushola, selalu ada sosok wanita berjilbab putih, tersenyum lembut, seolah masih bekerja, memandikan yang pergi satu persatu.